Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang mendengar suara saya, lambaikan tangannya, selamat pagi. Oke, sekali lagi selamat pagi. Dan saya percaya setiap kita bisa mengalami betapa dahsyatnya Allah kita, amin. Yang mengalami betapa luar biasanya Tuhan. Coba lambaikan tangannya sekali lagi. Berikan senyuman yang terbaik buat kiri, buat kanan, buat atas, buat bawahnya yuk. Give your best smile for each other. Oke, luar biasa Tuhan kita, amin. Satu kerinduan Tuhan. Biarlah kita gerejanya bangkit, yang sepakat katakan amin. Biarlah gereja Tuhan rohnya menyala-nyala, yang sepakat katakan amin. Mari gereja Tuhan berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Dia. Ku kan bangkit. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Semuanya siap? Here we go. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Tepuk tangan buat Dia. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sekali lagi, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi, hanya nama Yesus. Dialah, katakan, Raja. Haleluya. Gerejanya bangkit, katakan amin. Gerejanya maju, Alkitabiah, unstoppable, menyala-nyala bagi Dia. Biarlah rohmu. Lagi, biarlah rohmu. Lagi ya, biarlah rohmu
biarlah rohmu. Karena tak ada banyak waktu, tak ada banyak uang. Mari gereja Tuhan, jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mari semuanya berlari pada tuju. Satu, panggilan here we go. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan semua tangannya diangkat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tak ada banyak waktu, tak ada banyak uang. Mari giatlah, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mari semuanya berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Yes, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terakhir, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Jesus. Segala suku, segala kaum, segala bangsa dan bahasa, satu suara, satu pujian, mengangkat pujian penyembahan bagi Dia. Hosana, hosana bagi Raja. Kudus, kuduslah Allah semesta alam. Surga bumi menyembah, berhiaskan kekudusan. Gereja Tuhan maju dan bangkit, menyatakan, Holy, holy is the Lord. You are worthy. Engkau layak disembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi sembah Dia, katakan kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kudus, 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 holy, 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 holy. Surga bumi menyembah, kami semua menyembah. Kudus, kuduslah Engkau, layak-layaklah Kau disembah. Segala suku, segala kaum, segala bangsa, semua bahasa menyanyikan suara pujian hanya bagi Anak Domba. Kudus, kuduslah Engkau, kudus, kuduslah nama-Mu. Jesus, holy, holy is Lord. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dipuja, layaklah Kau diagungkan. Haleluya, surga bumi menyembah Engkau. Kudus, kuduslah, Allah semesta kuduslah, kudus, kuduslah, Allah semesta
Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Yes, we believe in you. Surga bumi we worship you, Lord. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang ajaib. We worship you, Lord. Kemala soko Holy, holy is the Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau sedang punya rencana besar untuk gerejanya Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, justru Engkau mewahyukan, Engkau membuat gelombang pewahyuan firman, dan pekerjaan Roh-Mu bekerja kuat atas gereja-Mu, sehingga gereja betul-betul tampil sebagai pemenang Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja kuat sehingga umat yang layak bersinar seperti matahari di tengah-tengah kegelapan itu terjadi. Itulah Tuhan kami, Tuhan. Engkau sedang membentuk ulang, mencipta ulang hidup kami, sehingga kami betul-betul menjadi gereja yang menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Kami betul-betul menjadi saksi bahwa kami dibedakan, diistimewakan, menjadi orang-orang yang berbeda. Orang banyak akan berkata mereka disertai Tuhan. Akan ada banyak orang ikat janji dengan kami, sama seperti Abimelek ikat janji dengan Ishak Tuhan. Karena Ishak disertai Tuhan, maka kami percaya di akhir zaman ini, sekalipun ada banyak masa sukar, kami percaya ada pekerjaan Roh-Mu, pekerjaan firman-Mu yang begitu kuat atas gereja-Mu, karena firman-Mu harus digenapi. Terima kasih Tuhan. Maka itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan hati yang subur, tanah yang subur, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami diubahkan, kami merindukan ada pewahyuan firman, firman yang seperti pedang bermata dua, yang memisahkan antara jiwa dan roh. Oh, firman yang mengubahkan pola pikir kami yang salah, yang mengubahkan dasar keyakinan kami yang salah. Firman yang betul-betul mengubah hidup kami, sikap hati kami yang salah, sehingga semuanya boleh diselaraskan dengan firman Tuhan, selaras dengan frekuensi surga. Hidup kami betul-betul menjadi hidup yang fokus untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ibadah online tidak menjadi penghalang. Engkau sanggup melakukannya, Engkau sanggup membawa kami mengalami persekutuan dengan firman. Maka itu kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu itu yang menolong kami untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan kepada hamba-Mu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika firman Tuhan dibagikan, tanda dan mujizat menyertai. Oh, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk sharing pagi hari ini, sharing firman Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Saya percaya saudaraku, Bapak Ibu, jati diri kita adalah pemenang, amin. Bahkan lebih dari pemenang, ada roh kemenangan yang bekerja atas hidup kita, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku, walaupun ini masa sukar, ini masa sulit,
Saya percaya ketika kita terus selaras dengan firman, kita terkoneksi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dibedakan, orang-orang yang diistimewakan. Amin. Langit selalu terbuka. Amin. Amin. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang buntu. Itu yang harus menjadi dasar keyakinan kita. Sehingga tidak ada satupun kesulitan, masa sulit, kegelapan di dunia ini yang menggoncangkan kita. Iman kita semakin hari semakin grounded. Tidak bisa digeser ke kiri, tidak bisa digeser ke kanan. Tapi kita terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya diminta penatua untuk menyampaikan firman tentang fokus. Fokus untuk memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Saudaraku, fokus, saya melihat definisi bahasa Indonesia yang sederhana. Saudaraku, fokus dikatakan mata kita tertuju kepada tujuan dan tertuju kepada sasaran, saudara. Ya, itu fokus. Nah, untuk lebih jelas kita buka ayat firman-Nya ya. Dari 1 Korintus 9 ayat 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudaraku, seringkali fokus ini dihubungkan dengan seorang atlet, saudara. Ya, kita sudah sering melihat ketika pelari, saudaraku, dia berlari, ada satu finish, ada satu tujuan, dia akan mengerahkan seluruh konsentrasinya, mengarahkan perhatiannya, matanya hanya tertuju kepada garis finish. Bagaimana caranya, dalam pikirannya hanya satu saja. Bagaimana caranya saya menyelesaikan sampai garis finish. Saudaraku, saya percaya seorang atlet yang memiliki konsentrasi yang tinggi dan memiliki fokus pasti sulit sekali dikalahkan oleh lawan. Saudara setuju dengan saya? Fokus itu menentukan keberhasilan. Fokus itu menentukan sampai garis finish. Jadi seorang atlet, saudaraku, kalau dia memiliki konsentrasi yang tinggi, dia memiliki fokus, maka saya percaya bahwa tidak bisa lawan mengalahkan dia. Nah, masalahnya saudaraku, fokus ini kata-kata yang gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Saudara setuju dengan saya? Karena seringkali hidup kita tidak fokus. Saya menyadari, saudara, ada sebuah penelitian, saudara, berkata seperti ini. Hanya 11%, saudaraku dengar baik-baik, hanya 11% secara alamiah orang-orang tetap pada fokusnya. Jadi hanya 11%. Jadi artinya tidak mudah untuk fokus, betul? Ya, ini sebuah penelitian yang saya baca, hanya 11%, saudara. Berarti saudaraku, 89% orang-orang itu mudah sekali terpengaruh. Ingat itu. Jadi fokus itu bukan sesuatu yang mudah, gampang diucapkan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Jadi saudaraku, di sebuah penelitian hanya 11% yang secara alamiah bisa tetap pada fokusnya. Tapi 89% saudaraku cenderung untuk mudah dipengaruhi, bahkan cenderung untuk tidak pada tujuan yang semula. Artinya sudah memiliki tujuan yang lain. Saudara bisa melihat, penelitian saja berkata seperti itu, betapa sulitnya untuk fokus. Maka itu saudaraku, kalau hari ini kita belajar tentang fokus, memberitakan Injil, fokus, memuridkan bangsa-bangsa,
Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Saudara, kita tahu bahwa sadar atau tidak sadar, saudaraku, bahwa kita punya musuh, iblis yang ingin sekali mengalihkan perhatian kita, mempengaruhi hidup kita, supaya kita tidak fokus. Ya, kita tidak ke tujuan yang Tuhan berikan. Ya, sadar atau tidak sadar, saudara. Ya, iblis selalu ingin mengalihkan perhatian kita. Ya, maka itu saudaraku saya jadi berpikir, kenapa seorang atlet begitu dia merasakan saudaraku yang lain sudah mulai melampaui dia. Kalau dia pelari saudaraku, langsung si pelatihnya di pinggir itu selalu ngomong, fokus, fokus, fokus. Betul nggak saudara? Ya, ya, kalau ada pertandingan misalnya volley, kemudian ketinggalan set, saudaraku, pasti pelatih, coachnya di sebelahnya kan berkata fokus, fokus. Kenapa saudaraku? Ada banyak hal yang sering kali mengalihkan perhatian. Iblis berusaha mengalihkan perhatian kita, sadar atau tidak sadar. Apalagi saudaraku hanya 11% orang yang secara alamiah bisa fokus. Gampang sekali kita dialihkan oleh iblis. Gampang sekali kita dialihkan kepada fakta. Saudara, gampang sekali kita dialihkan kepada masalah-masalah kita, sehingga cenderung kita mudah terpengaruh. Maka itu saudaraku, saya perlu garis bawahi, sadar atau tidak sadar, kita itu menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, kita mengalami peperangan bersama dengan Tuhan, bersama dengan iblis. Ya, dia akan mengaum-ngaum seperti singa, ingin mengalihkan perhatian kita, supaya kita tidak fokus, saudara. Ya, saya mau bagikan kesaksian, saudara, bagaimana saya mengalami akhir-akhir ini. Saudara tahu kejadiannya, kami di Lembang pada waktu COVID varian Delta yang pertama, itu tiba-tiba seluruh jemaat kena COVID bersama, saudara. Saking kompaknya kena COVID pun sama-sama. Hampir 49 orang ya jemaat itu kena COVID, saudara. Saya sebagai seorang pemimpin pasti panik, betul nggak? Ya, pasti panik, saudara. Kenapa? Hanya disisakan 7 orang atau 6 orang yang bisa survive untuk membantu teman-teman yang lain. Semua dari anak-anak, anak muda hampir semuanya, saudaraku. Ya, saya bisa panik, saudaraku, lihat itu. Ya, apalagi saudaraku, itu banyak sekali yang komorbid. Ada yang penyakit jantung, ada yang penyakit asma, ada yang TBC, ada yang tekanan darah tinggi. Saudara, ya, saya bisa saja saudaraku dialihkan karena saya panik segala macam. Bahkan setiap hari saya dengar, ya, telepon, Mbak, saya sudah mimisan, Mbak, saya muntah darah, Mbak, saya tidak bisa buka mata, Mbak, saya sakit sekali selama hidup saya tidak pernah memiliki sakit seperti ini. Saya lebih baik mati saja, saudaraku. Yang saya dengar itu kata-kata keputusasaan, kata-kata kematian. Ya, saya berpikir, waduh, ini semua orang-orang strategis ini yang ikutan kena COVID. Anak-anak rohani saya yang potensial semuanya kena COVID. Ya, saudara, saya nggak punya pengetahuan tentang COVID. Ya, ketika kita masuk kepada isoman, ruko, dan beberapa lagi di luar ruko, saudara, saya nggak ngerti saya harus apa. Saudara, saya mungkin bisa bilang seperti ini, udahlah, kayaknya kebangunan rohani nggak terjadi. Saudara tahu bahwa setahun yang lalu, bulan Juni tahun 2020, kami memberanikan diri arahan Tuhan untuk kami onsite, saudara. Dan selama 1 tahun ada banyak kegerakan rohani terjadi. Kami bisa melayani orang-orang di satu daerah dekat daerah kami, saudaraku. Ada banyak orang bertobat, bahkan anak-anak muda kami dinaikkan 2 kali lipat jumlahnya. Pada waktu pandemi, pada waktu COVID, kami sedang bergairah, kami sedang betul-betul ingin melayani suku-suku, saudara. Tapi dengan kejadian itu, sepertinya iblis menghancurkan dasar keyakinan, terutama saya sebagai pemimpin. Sepertinya gereja dilumpuhkan. Sepertinya
sepertinya. Ya, saya sudah berpikir, aduh bagaimana kalau mati semua ini? Kegerakannya bagaimana ini? Anak-anak muda yang 2 kali semuanya kena. Tapi saya masuk ke hadirat Tuhan. 2 hari saya datang semedi. Saya nggak mau dengar suara yang lain. Kecuali suara Tuhan. Saya tidak mau dialihkan dengan apapun. Mau sakit, penyakit, mau apapun. Karena gereja ini didirikan untuk suku-suku bertobat percaya kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan kasih firman. Di 2 Tawarik. Ya. Pada waktu Yosafat diserang Bani Amun, diserang Bani Moab, saudaraku. Ya, dia ketakutan, dia panik. Ya, akhirnya dia berpuasa datang kepada Tuhan. Ya, kita lihat 1 Korintus, mohon maaf 2 Tawarik. Ya Allah kami, 3 Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudaraku, saya nggak mau dengar suara yang lain. Saya hanya bisa menangis, Tuhan tolong. Saudaraku, saya nggak tidur. Setiap saat ngomong, aduh Mbak, saya muntah darah. Saya nggak ngerti. Tapi yang saya punya firman, saya nggak mau dialihkan oleh apapun. Saya nggak mau panik, saya nggak mau takut terhadap sakit penyakit. Saya bahasa roh. Saudaraku, itu betul itu. Kesaksian yang dahsyat itu. Super duper itu Tuhan kita. Saya merinding kalau cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan kami ya. Teman-teman yang di Lembang dengan berbagai macam kondisi. Mungkin saudara nggak ngerti step by stepnya. Tapi saya melihat saudara. Tuhan bilang kamu berdiri. Aku yang berperang, aku yang bertindak. Yosafat, kau berdiri di tempatmu, percaya kepadaku. Naikkan pujian. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Aku yang menyelesaikan. Saudara, ada banyak hal iblis alihkan perhatian kita. Dibuat ketakutan sebegitu rupa. Saudara, ya. Saya merasakan bahwa sekali lagi, kalau kita tidak fokus, tidak ada kemenangan dan keberhasilan. Dan mereka betul-betul mengalami bagaimana Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, saudara, yang menolong saudara-saudara kita. Ya, ketika saya betul-betul benar, oh Tuhan, saya nggak mau teralihkan. Apapun keadaan yang terjadi, sekalipun saya lihat mereka terkapar, saya tahu Tuhan janjimu tidak pernah gagal atas gereja ini. Mungkin sepertinya gereja dilumpuhkan karena orang-orang kuat semua sepertinya kalah, tapi aku percaya. Saya bersyukur tuh, saudara, cerita Tuhan, cerita-cerita yang dahsyat. Ada seorang saudaraku, dia pada waktu malam itu semua sudah terkapar di isoman. Gak mungkin dia perhatikan satu dengan yang lain. Tapi ada seorang bapak, saudaraku, dia satu keluarga terkapar, ada di ruko. Ketika dia terkapar, saudaraku, jam 12 malam semua sudah masing-masing sudah memikirkan diri sendiri untuk bisa bergumul dengan sakit penyakitnya. Saudara, dia kesakitan, tapi puji nama Tuhan di sebelahnya. Tiba-tiba seorang bapak yang lain dibangunkan oleh Tuhan. Dia melihat kesakitan, dia doakan, dia bangunkan yang lain. Dalam keadaan mereka sakit, dia doakan dengan bahasa roh. Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu, dia sembuh, dia menangis, dia bilang, aduh, kalau saja 30 menit, aku nggak ada yang nolong, aku pasti udah mati. Dan saya bersyukur sampai hari ini dia katakan, nggak bisa, aku harus menjadi senjata kebenarannya Allah. Pengalaman itu cukup bagi saya, untuk saya memberikan hidup saya bagi Tuhan. Saudara, ada banyak hal iblis ingin alihkan perhatian kita. Ya, Tuhan ingin kita menyelesaikan agenda. Tuhan ingin menyelesaikan, memuridkan bangsa-bangsa. Tapi iblis ingin kita teralihkan supaya kita memiliki tujuan yang lain.
Tidak fokus pada tujuan yang semula. Saya percaya saudaraku, COVID ini, ya, pandemi ini dipakai Tuhan untuk membongkar, untuk mengekspos siapa kita di hadapan Tuhan. Betul? Ya. Ada seorang jemaat yang saya layani, dia di 30 tahun bekerja dengan mapan, tiba-tiba digoncangkan. Ya, dia nggak punya pekerjaan lagi, sampai makan pun susah. Dia bukan punya pekerjaan yang ecek-ecek, saudaraku. Dia punya pekerjaan yang bagus. Ya, ketika saya datang ke rumahnya, saya sampai prihatin. Dia sudah nggak punya apa-apa, tapi dia bisa saksi. Oh, ibu, saya bersyukur karena saya tahu siapa diri saya sekarang. Ternyata selama ini saya cinta mamon, saya bekerja habis-habisan untuk membuat keluarga saya bisa happy, bisa pergi kemana-mana, saya bisa membeli mobil yang terbaik, ganti-ganti mobil terus. Tapi lewat COVID ini saya tahu siapa diri saya. Memang nggak enak ya kita lihat masa-masa sukar, saudara. Tapi percayalah di balik semua ini, Tuhan sedang membongkar siapa kita. Apakah fokus kita masih pada tujuan itu? Ataukah kita sudah punya tujuan yang lain? Saudara, di dalam fokus, saudaraku, ada 2 hal atau 3 hal yang penting. Yang pertama adalah disiplin. Saudara. Ya. Disiplin, mendisiplin diri. Apa yang dimaksud mendisiplin diri? Di dalam fokus ada nilai-nilai mendisiplin diri. Artinya saya harus bertindak tegas kepada segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini, dan saya ikut pada keinginan dunia. Berkata tidak kepada keinginan dunia. Itu mendisiplin diri. Mendisiplin diri dan menguasai. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 25 ya. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi saudaraku, saya percaya seorang atlet, dia bukan fokus pada waktu pertandingan saja, tetapi fokus itu menjadi gaya hidupnya. Saya percaya seorang pelari, saudaraku, sebelum pertandingan dia melatih dirinya. Ya, saya yakin seorang seperti Jonathan atau siapa ya yang menang kemarin ya, Gracia Poli, saudara. Saya percaya dia sampai memberikan masa mudanya, mungkin memberikan kenikmatan untuk bisa bertemu dengan teman hidupnya, karena harus latihan. Dia harus mengorbankan segala sesuatu. Dia harus menguasai dirinya. Untuk apa? Untuk dia fokus, saudara. Jadi dia berkata tegas tidak kepada semua keinginan dunia. Saya percaya semudah hidup mereka ingin sekali menikmati dunia, tapi karena dia tahu ada mahkota, ada kemenangan yang harus dia kejar, dia korbankan semuanya. Saya mau bagi berkat, saudara. Nggak apa-apa ya, ini bagi berkat terus ya. Nah, saudaraku, di salah satu yang ikut COVID, sakit COVID ini, anak rohani saya, satu keluarga itu kena. Jadi suaminya, karena dia sering pergi keluar kota, jadi nggak kena. Jadi dia dengan anak-anaknya kena, ikut di ruko, saudara. Kenapa dia harus ikut di ruko? Karena di daerah kami, itu kalau kena COVID, itu dianggap aib. Satu RT, satu RW akan mengusir mereka, dan mereka nggak mau kalau si keluarga ini diam di daerah itu. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa, mereka sembuh. Kemudian dia harus pulang ke rumah kan. Tapi pada waktu pulang ke rumah, saudara, bagaimana dia merasakan itu aura masyarakat di situ betul-betul menolak dia. Ya, kalau ketemu dia dianggap seperti ketemu apa ya, sesuatu yang sampah kayak yang apa, dan menghindar. Ya, apalagi saudaraku, dia adalah Kristen. Saudara merasakan bagaimana itu serangan. Ya, dia sepertinya tidak ada energi lagi, seolah-olah tidak ada energi lagi, boro-boro mau ngabarin Injil. Sepertinya saya sudah ditolak, dianggap aib, dianggap saya yang menyebarkan COVID. Tapi sekali lagi,
perlu mendisiplin diri untuk tidak teralihkan, untuk tetap pada fokus. Sampai suatu ketika, saudaraku, daerah itu kena wabah COVID. Semua masyarakat kena COVID. Ya, Tuhan beritahu kepada dia, waktunya kamu jadi terang. Dan saudaraku, dia yang merelakan diri ngomong ke RT RW, biar aja Bu, karena nggak ada yang mau, saudaraku, antar makanan ke isoman, ya, biar aja Bu, saya mau. Seorang ibu, saudara. Akhirnya dia pakai APD, saudaraku, dengan beberapa relawan, dia punya anak. Kalau dipikir-pikir ngapain sih, gitu kan? Tapi ini ada, saya bawa ada fokus yang saya harus kerjakan. Ya, akhirnya dia pakai APD, dia ya, dan masyarakat lihat semuanya. Loh, bukankah ibu itu yang kita hina? Bukankah ibu itu yang kemarin kita kucilkan? Kenapa dia melayani kita? Kebayang, saudara, siapa yang mau? Malam-malam dia WA, saya kasih fotonya. Saya masih ngurusin orang isoman jam 9 malam. Dia bukan itu karena arahan ya. Bukan berarti konyol, saudaraku ya. Dia punya anak. Tuhan yang berikan. Artinya bahwa tidak bisa mungkin kalau kita dialihkan, ya sudahlah. Ngapain? Dia aja nggak mau terima saya. Sampai suatu ketika, saudaraku, diumumkan di masjid bahwa ada seorang yang meninggal. Tidak ada satupun yang mau memandikan mayat. Dia bilang, biar saya yang memandikan mayat. Tuh, ibu nggak apa-apa. Orang-orang seiman yang nggak ada yang memandikan mayat, saudara. Dia pakai APD, dia mandikan mayat itu. Dan apa yang terjadi? Tersiar kabar, saudara. Ya, mending bager ya. Dan akhirnya sekarang, saudaraku, saya mau kasih kesaksian bagaimana banyak orang datang ke rumah. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Saudara, ada disiplin, ada penguasaan diri, mengatakan tidak pada keinginan-keinginan dunia. Ya, saudara, mungkin saat-saat ini kita ada masalah ekonomi dan segala macam, saudaraku. Sepertinya kita tidak punya energi, boro-boro saya ngabarin Injil. Saya aja punya masalah yang besar. Bagaimana saya memuridkan? Saudara, saya sepertinya tidak punya energi. Hari ini saya mau katakan, jangan mau dialihkan. Justru, saudaraku, pada akhir zaman ini, Tuhan sedang membentuk, mencetak ulang saudara dan saya untuk dipromosi. Untuk menjadi terang dan garam dan menjadi pemenang dalam setiap masalah. Sehingga orang lihat kita dibedakan, diistimewakan. Saudaraku, kejadian di daerah kami itu tersiar kabar. Di pasar orang ngomongin. Tapi ada salah satu anak rohani saya yang berjualan di pasar, saudara. Dia bagikan. Dan ada banyak orang betul-betul merasa dahsyat sekali Tuhan, ajaib sekali Tuhan. Saudara, sekali lagi, gampang sekali, 80% gampang sekali orang mudah terpengaruh. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini jangan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita melekat. Baik, kita buka 2 Timotius sebelum ke sana ya, mohon maaf. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Saya ini sampai berapa lama ya? Nggak kelihatan. Nanti kasih tahu aja. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan 4 ya, sekaligus ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, Tuhan ingin kita punya mental seorang prajurit yang fokus hanya ingin menyenangkan komandan, saudara. Dia sampai tidak peduli dengan hidupnya, ya, bukan tidak berpikir, tidak mau dipusingkan. Karena dia hanya mau komandannya senang. Ini bicara tentang penyerahan hidup, saudara. Pengorbanan yang luar biasa. Ya, saya bersyukur, saudara.
Di daerah kami, di daerah saya melayani, saudaraku, orang-orang sangat sederhana. Bukan pegawai negeri seperti saya, saudara, yang setiap bulan dapat gaji. Kalau memang turun, saya bisa atur, bisa kelola. Ya, tapi mereka yang hari demi hari berdagang, bertani, yang mau mencari masih besok mau makan apa ya? Saudara, kalau dipikir-pikir masa pandemi ini, saudaraku, itu begitu berat pergumulan mereka. Ya, kalau saya sebagai seorang pemimpin yang terus tidak fokus sama Tuhan, saya akan bisa bilang, ya sudahlah, kamu kan lagi lelah ya, lagi capek nih, gajimu kan turun, penghasilanmu turun, udahlah kamu nggak usah pergi ke desa, udah kamu nggak bisa usah muridkan, kamu tanganin dulu ya, saudara. Tapi saya bersyukur, saudaraku, saya terus ya mengingatkan jati diri mereka bahwa kita hidup bukan dengan sekitar kita. Sekitar kita, apapun yang terjadi di dunia tidak pernah bisa menentukan nasib kita. Betul nggak, saudara? Setuju nggak? Karena kita bukan berasal dari dunia. Dunia tidak punya satupun pengaruh untuk menentukan nasib kita, nasib saya, nasib saudara. Nasib saudara yang ditentukan oleh kerajaan surga karena kita berasal dari surga. Jadi seharusnya ketika justru masa-masa sulit, kita harus buktikan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Dan saya bersyukur, saudara, sekalipun masa-masa sulit seperti ini, mereka masih pergi ke desa. Saya masih mendengar ada orang yang bertobat, Mbak. Mereka masih memuridkan orang-orang kontak. Bahkan kemarin bilang, saya memuridkan orang kontak saya di desa. Aduh, kayaknya dia kena COVID. Dia namanya orang desa, nggak mau lapor dan segala macam. Saya udah berpikir 7 kali, Mbak, bagaimana saya sentuh dia, tapi saya percaya saya datang dari kerajaan surga. Dia butuh pertolongan. Dia doakan, diajak lagu-lagu pujian, lagu-lagu sukunya, saudara. Besoknya dia datang lagi, dia sudah berjalan. Ada mujizat terjadi. Saudara, kadang-kadang keadaan sekeliling kita menghentikan, betul nggak? Tujuan kita. Mungkin yang kita nggak mengalami masalah ekonomi, saudara. Semuanya serba nyaman, tabungan banyak, deposito banyak, bukan berarti kok tidak bisa dialihkan. Ya, saudara mungkin nyaman, sehingga apa? Bekerja roh familiarity. Apa itu? Roh yang biasa-biasa. Ibadah biasa-biasa, pujian penyembahan biasa-biasa. Ya, iblis menang, dia sanggup mengalihkan saudara. Ya, saudara melakukan semua seperti rutinitas dan agama. Tidak ada greget lagi untuk memberitakan Injil, tidak ada greget lagi untuk memuridkan banyak orang. Saudaraku, ini waktunya justru isu yang menarik buat kita bukan masalah COVID. Isu yang menarik buat kita, gereja dibangkitkan. Itu justru yang harus menjadi pengaruh yang kuat atas hidup kita. Bukan COVID-19, bukan apapun. Karena semuanya hanya untuk menghentikan kita. Tapi kalau kau sadar bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menyediakan panggung, betul nggak? Sama seperti Daud diberikan panggung, dia harus lawan Goliat sehingga dia jadi raja. Saudara sedang dikasih panggung di mana-mana. Amin. Kenapa? Maka itu kau harus lawan Goliatmu. Tapi saudaraku, sekali lagi, kita nggak bisa sendiri. Kita harus melekat. Kita lihat 1 Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat keempat. Saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, firman ini sangat mewahyu dalam kehidupan saya. Ya, karena saya ranting, saya nggak ada gunanya, saudara, kalau saya nggak melekat kepada Tuhan.
Mungkin kau punya tabungan, kau punya intelektual yang tinggi, kau punya pengetahuan yang hebat, kau punya banyak hal, tapi engkau ranting. Gak ada gunanya. Kecuali kita melekat. Kecuali kita terus nempel pada pokok anggur, baru ada gunanya. Jadi saudaraku, sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa fokus, karena hanya 11% yang secara alamiah bisa bertahan pada fokusnya. Cenderung kita mudah dipengaruhi, tapi bukan berarti tidak bisa fokus. Saya percaya kalau kita melekat kepada pokok anggur, saya percaya Tuhan akan membuat kapasitas, kemampuan, kita terkoneksi, diwahyukan firman, kita mendapat arahan, dan kemudian kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Justru di masa-masa sulit, kita tidak menjadi letih lesu lelah, tapi sungguh bergairah, sehingga kita betul-betul hanya ingin mengerjakan agenda Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita tidak dipusingkan oleh keadaan diri kita, tapi kita tahu ada tujuan yang harus kita capai. Gak bisa. Saya gak akan bisa, saudaraku, menjadi pemimpin yang kemarin saya mungkin akan letih lesu lihat keadaan gereja seperti itu. Tapi saya tahu, sama seperti Yosafat, apapun yang terjadi, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Sehingga apa? Saya percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, ada pekerjaan roh yang bekerja, saudara. Amin. Saya yakin, saudaraku, akhir zaman ini Tuhan akan sedang membuat gelombang pekerjaan rohnya semakin kuat dalam hidup kita. Ya. Maka itu, saudaraku, nempel kepada pokok anggur. Ya, kita akan terus bergairah. Dan percayalah, saudaraku, kalau engkau terus melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak punya kekurangan cara untuk menolong kau. Selalu ada jalan, selalu langit yang terbuka. Ada banyak kesaksian yang tidak mungkin saya harus sampaikan di sini. Bagaimana nggak masuk di akal. Kita akan melihat mujizat-mujizat yang tidak lazim terjadi. Mungkin dulu kita berpikir, oh Tuhan mengubah air menjadi anggur ya, ih dahsyat banget. Tapi hari-hari ini, terakhir ini, Tuhan akan lakukan mujizat-mujizat yang tidak lazim, yang kita hanya pernah dengar dan kita baca di Alkitab, itu terjadi atas hidup kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Satu lagi ayat Matius 28, kurang 1 menit katanya. Matius 28 ayat yang ke-20. Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita fokus pada tujuan Tuhan, pada agenda Tuhan, percayalah Tuhan akan sertai engkau. Bicara Tuhan menyertai itu gampang sekali ya, Tuhan. Tapi percayalah di dalamnya itu ada makna yang besar, men. Kedaulatan Tuhan, seluruh surga akan backup engkau. Saudara, selama engkau fokus, gak usah pusing dengan Tuhan yang memikirkan apa yang menjadi kehidupan. Bagian kita fokus, selesaikan agenda Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jangan menyerah, saudaraku, hanya gara-gara masalah Goliat. Saudara, kenapa sih jemaat para rasul di Kisah Para Rasul itu dipakai Tuhan begitu luar biasa, saudara? Ya dia bertekun ya. Fokus itu bicara juga bertekun dengan pengajaran Rasul, dia memecah roti dan segala macam. Saudaraku, mungkin di Alkitab tidak ditulis, saudaraku, tapi saya percaya bahwa di jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula, saudaraku, ada spirit, saudaraku. Dia ikat janji kepada Tuhan, dia komitmen kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap menyembah Engkau, aku tetap hidup dalam agenda Tuhan. Komitmen itulah yang membuat dia, gereja ini, jemaat ini dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya berbeda. Orang-orang takjub melihat kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka disertai Tuhan. Tiba waktunya, saudaraku, firman Tuhan akan terjadi. 10 orang akan memegang puncak jubah kita dan berkata,
Aku minta pengajaran kepadamu. Karena aku sudah amati, perhatikan. Engkau lah orang-orang disertai oleh Tuhan. Enggak masuk akal di hidupku. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi aku berkesimpulan, engkau lah orang-orang disertai Tuhan. Maka itu sekalipun aku belum percaya kepada Allahmu, aku ikat janji dengan engkau. Ajar aku. Karena aku ingin juga disertai. Demikian juga Abimelek, saudara. Ketika dia usir Ishak, karena Ishak dalam kelaparan, dalam kekeringan, dia gali sumur, berhasil dia tabur tuai banyak, segala macam. Akhirnya dia ngomong lagi ke Ishak, ngapain Abimelek? Kau mau usir aku lagi? Enggak Ishak, aku tahu Tuhan menyertaimu. Maka itu sekarang aku ikat janji denganmu. Kemanapun engkau pergi aku ikut. Karena aku tahu, kalau engkau disertai Tuhan, pasti aku juga kecipratan disertai Tuhan. Itu akan terjadi, saudara. Maka itu saudaraku, bangun hidup kita, fokus kita hanya kepada Dia. Jangan mau dialihkan. Terus melekat kepada Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Selalu ada jalan. Pastikan engkau hidup bukan dunia ini, saudaraku. Dunia ini menawarkan roh keputusasaan, ya. Gampang menyerah. Tetapi percayalah, engkau bukan berasal dari dunia. Kau berasal dari surga. Percayalah, roh kemenangan itu sudah ada di dalam diri kita. Kita bukan berjuang untuk menang, tapi roh kemenangan. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Dan sudah menang 2000 tahun yang lalu. Artinya dia pastikan segala masalah persoalanmu selesai. Tapi seringkali kita dialihkan seolah-olah meragukan kebaikan Tuhan. Hari ini dengar kabar baik ini. Pastikan hidupmu terus melekat. Kau tidak bisa fokus sendirian. Karena 80% orang mudah mengaruh. Hanya kau melekat kepada Tuhan. Kau bisa lawan iblis. Dan tidak pernah bisa dialihkan oleh apapun. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara pagi hari ini. Dan kau mengalami kemenangan di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk jati diri kami. Kami bukan berasal dari dunia, tapi kami berasal dari surga. Kami tahu kami tidak mau Tuhan dialihkan untuk fakta ini menguasai dan mempengaruhi hidup kami. Tapi kami mau sadar terus jati diri kami bahwa kami ketetapan surga. Firman-Mu itu yang harus terjadi atas hidup kami Tuhan. Bukan apa keadaan dunia ini. Keadaan dunia ini bisa kacau. Keadaan ini bisa macam-macam Tuhan. Tapi ketika kami tahu jati diri kami berasal dari surga. Kami yakin roh yang penuh dengan kemenangan yang ada dalam hidup kami, itu yang membawa kami mengalami kemenangan-kemenangan di masa-masa sulit, di masa sukar ini. Kami betul-betul menjadi berkat. Kami betul-betul menjadi saksi, menjadi orang-orang yang berbeda, dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan, mengalami langit yang terbuka, sehingga orang melihat Tuhan menyertai kami, dan kami bergairah Tuhan untuk terus menyelesaikan agenda-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita puji Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
kepadamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, Membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. hatimu. Mari angkat tangan, roti melambangkan tubuh Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayalah bahwa kematian di kayu salib, tubuh yang terpecah-pecah bagi kita sempurna, pasti, mutlak. Tidak ada lagi yang bisa menggagalkan apa yang menjadi karya kayu salib atas hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, percaya sudah diselesaikan di kayu salib. Mari kita makan tubuh Tuhan. Roti ini menjadi peringatan kemenangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Mari kita makan sama-sama. Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga beruntung memiliki Allah seperti Engkau yang punya kasih begitu dahsyat, tidak bersyarat, tidak pernah terselami di dalam pikiran kami, begitu ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darah-Mu status kami berubah. Yang tadinya kami menjadi hamba dosa, kami menjadi hamba kebenaran. Oleh darah-Mu yang seharusnya kami tidak berguna Tuhan, tapi Kau angkat sedemikian tinggi kami menjadi anak, bahkan ahli waris-Mu. Bahkan bukan hanya menjadi ahli waris, kami duduk bersama dengan Engkau memerintah di bumi ini. Punya otoritas, punya kuasa. Betapa dahsyatnya hidup kami Tuhan. Bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Roh-Mu diam bahkan bersemayam dalam hidup kami. Itulah Tuhan yang memastikan kami memiliki roh kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu sempurna menebus hidup kami dari segala sakit penyakit, dari segala kutuk-kutuk, segala kelemahan tubuh kami. Engkau sempurna, mutlak, pasti. Tidak ada yang sanggup menggagalkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan.
Percayalah, sejak semula engkau terima Yesus sebagai Tuhan, Roh itu bersama-sama diam dalam hidupmu. Dan dia mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Roh kemenangan, roh kekuatan, roh keperkasaan, itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah tinggal diam, tidak pernah sendirian kita, tidak pernah dibiarkan orang benar itu goyah. Karena roh kemenangan, spirit roh kemenangan itu terus nyata dalam hidup. Jangan putus asa, jangan menyerah. Terus kembali kepada fokusmu, bahwa engkau ditetapkan Tuhan untuk menyelesaikan agenda Tuhan, memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa sampai Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Dan biarlah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang bekerja, menolong, memperlengkapi, menghibur, menguatkan, mengetai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Makasih siang ini. Shalom semuanya. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ, saya psikiater di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral. Dan saya pelayanannya di GKKD Bandung Selatan. Yaitu data saya ya. Iya. Ya kadang ada diare ya di situ, nggak enak badan. Ya kadang-kadang ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya, nyeri tenggoroknya. Ada juga yang kadang-kadang cuma nggak enak biasa aja, tahu-tahu sesak aja. Nah itu udah karena ya itu virus mutasian ya di situ ya, dia menjadi lebih pintar dan lebih ganas dan lebih replikasinya cepat ya di situ. Jadi memang yang sekarang muncul yang gejalanya tidak terlalu khas itu yang memang bahaya. Jadi kita harus lebih peka ya dengan keadaan ini. Penting sekali untuk kita pertama cari pertolongan untuk pengobatan ya. Di situ pertama ya puskesmas lah ya yang paling dekat ya, dan jangan lupa lapor ke RT RW ya, di situ RT aja. Jadi kalau yang isoman itu penting sekali ya protokol 5M itu tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang serumah. Kalau memang yang terpaksa serumah, misalnya ada anak kecil yang kena, nggak mungkin dia dibiarin isolasi sendiri kan ya. Kalau orang gede bisa ngurus diri di situ ya. Penting sekali untuk kita memperhatikan hal-hal ini, suhu, terus juga saturasi oksigen dan hitung nafas di situ ya. Dan kalau ada perubahan-perubahan gejala, segera lapor ke FKTP ya, ke fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, yaitu di puskesmas atau pemantau kita. Nah, perlu diperhatikan juga perubahan ini berarti selain tadi nafas lebih cepat, suhu lebih tinggi, saturasi oksigen turun, nyeri dada ya. Lalu kita lihat mungkin kulit kita lebih pucat dan dingin ya di situ. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Ya itu 5M ya. Lalu yang satu lagi yang penting adalah vaksinasi ya. Kita perlu dibikin tubuh kita ini kebal ya, tahan terhadap virus ya di situ. Jangan perhatikan hoax ya, dan jangan juga ikut berhoax ya. Vaksinasi menolong. Vaksin apapun juga yang dipakai, mau yang Sinovac, mau AstraZeneca, mau Pfizer, semuanya menolong kita untuk kita kebal. Karena
penularan itu terjadi dua hal. Pertama, kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita akan terserang. Kedua, ya jumlah kuman yang terhisap kita banyak, ya kita akan kena. Karena itu pakailah masker, jangan banyak hisap-hisap kuman ya di situ ya. Nanti kita menjadi sakit. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.